Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan ini, kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. 3 kata kunci penting dalam perdebatan ini. Pertama adalah feminis, kedua keterlibatan perempuan, dan ketiga adalah olahraga baku hantam. Mari kita lihat definisi feminis yang akan kami bawa. Feminis merupakan kaum yang memperjuangkan hak dan kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh dari yang paling sederhana adalah pembagian kerja dalam rumah tangga, seperti menyapu, bersih-bersih, masak, dan lain-lain tidak hanya dikerjakan oleh perempuan, tapi juga dikerjakan oleh laki-laki. Kami juga mengusung kesetaraan pada hal pendidikan dan karir, seperti politik, kesehatan, menjadi pengacara, hakim, dokter, jaksa, dan lain sebagainya. Gerakan feminis ini hadir untuk menentang adanya budaya patriarki, di mana perempuan diperlakukan semena-mena dan ditempatkan di bawah laki-laki. Tujuan dari kami jelas bahwa kami ingin kesetaraan hak dan penghapusan budaya patriarki, bukan karena karakter yang terbentuk atau narasi yang terbentuk, karena itu merupakan hak dasar manusia dan itu harus dijunjung kesetaraannya. Sedangkan keterlibatan perempuan yang kami maksud adalah dalam konteks ini sebagai peserta perempuan atau perempuan yang ikut bertarung atau berkelahi dalam perlombaan tersebut. Yang ketiga adalah olahraga baku hantam. Olahraga baku hantam merupakan cabang olahraga yang dalam praktiknya menggunakan seni bela diri, seperti pukulan, tendangan, bantingan, dan teknik lain sebagainya. Tak jarang seperti mixed martial art atau olahraga yang lainnya menggunakan teknik bebas, di mana ini sangat membahayakan dan berisiko tinggi, sehingga ini juga akan menimbulkan kesan yang keras, kasar, brutal, dan lain sebagainya. Argumentasi yang pertama yang akan dibawa oleh tim pemerintah adalah yang pertama, kaum feminis merupakan aktor yang paling relevan untuk menyesalkan hal ini. Mengapa kaum feminis? Argumentasi ini juga akan menjawab beban tim pemerintah, yaitu kenapa tim feminis dan apa yang akan terjadi pada kaum feminis. Yang pertama, mengapa kaum feminis? Karena kaum feminis dipandang sebagai aktor yang paling relevan, di mana dia membela hak perempuan dan tujuan utamanya adalah kesetaraan dan antara laki-laki dan perempuan. Narasi ini penting dan sebagai tujuan utama dari feminis. Feminis ingin memperjuangkan hak tersebut tanpa membuat suatu perpecahan yang besar atau dengan cara yang brutal atau dengan cara yang kasar. Sebagai feminis, kami ingin memperjuangkan hak tersebut dengan tetap menjunjung hak dan kesetaraan atau harkat martabat perempuan tanpa menimbulkan narasi yang buruk seperti narasi yang timbul saat ini, seperti narasi maskulinitas dan lain sebagainya. Akan tetapi, olahraga baku hantam di sini terkesan memiliki kesan yang sangat brutal, keras, dan kasar, di mana hal tersebut bukanlah kesan atau narasi yang kita harapkan sebagai feminis. Kesan tersebut dapat terbentuk dengan cara bagaimana? Dengan adanya narasi bahwa perempuan mampu memukul secara brutal, perempuan juga bisa kasar dengan menyerang lawan, atau perempuan sangat keras dalam memukul, menendang, atau menyerang siapapun yang akan menjadi lawan mereka atau mereka anggap lawan. Narasi yang terbentuk seperti itu adalah bukan agenda utama dari feminis, dan kami percaya bahwa feminis menolak narasi yang tidak mendukung kesejahteraan tersebut. Mengapa hal tersebut bisa demikian? Karena feminis pun juga menolak laki-laki dengan image atau pandangan bahwa laki-laki memiliki image yang sangat keras, image yang sangat kasar dan sangat brutal, sehingga itu berbahaya. Kami yakin itu juga menentang ide dari kesetaraan itu sendiri. Jika feminis mendukung hal ini, maka masyarakat pun akan berpikir bahwa feminis mendukung bahwa perempuan harus memiliki image yang keras, kasar, brutal, dan berani melawan, berani memukul, dan lain sebagainya. Seolah karakter tersebut ingin dimiliki oleh perempuan-perempuan yang diperjuangkan oleh feminis, dan kami sebagai kaum feminis tidak ingin hal tersebut terjadi. Dampak buruk yang akan diterima gerakan feminis dari hal ini adalah, mari kita lihat karakteristik masyarakat yang ada. Yang pertama, karakteristik masyarakat yang ada masih terikat pada budaya patriarki, sebagian besar masih konservatif, meskipun ada yang progresif, tapi kami percaya ini adalah jumlah yang kecil dan ini tidak akan mengalahkan orang-orang dengan narasi konservatif. Yang ketiga, mereka masih menentang keberadaan kaum feminis itu sendiri, bahkan memerangi. Hal ini terjadi karena mereka menganggap kaum feminis mendobrak tatanan, adat, dan tradisi atau budaya dalam masyarakat. Dengan keadaan masyarakat yang belum terbuka atau menerima kaum feminis, ditambah dengan narasi yang terbentuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai perempuan dapat bersikap keras, kasar, dan bahkan brutal, ini akan memberikan dampak yang buruk atau kondisi yang buruk bagi gerakan feminis itu sendiri. Dengan adanya narasi ini, masyarakat akan makin memandang buruk feminis karena feminis dianggap melenceng jauh dari norma. Karena mereka, orang-orang tersebut masih percaya bahwa perempuan seharusnya lemah lembut, gemulai, dan lain sebagainya. Dengan adanya narasi, ketika narasi ini terbentuk, maka ini akan membuat masyarakat semakin antipati dan menganggap bahwa kaum feminis sangat melenceng dari aturan, sehingga mereka bahkan memblokade atau bahkan menciptakan blog anti feminis dan lain sebagainya. Kami tidak pernah ingin hal itu terjadi.
Yang ketiga, argumen kedua kami adalah mengapa hal ini eksklusif pada olahraga baku hantam. Yang pertama, karena saya telah menjelaskan narasi yang akan terbentuk adalah kasar, keras, dan brutal dengan resiko pun yang sangat tinggi. Hal ini sangat membahayakan dan aktor yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuan. Mari kita lihat skenario terbaik jika dalam olahraga baku hantam ini terjadi, perempuan bisa saja menang, perempuan bisa dianggap kuat dan masyarakat menerima. Tapi masih ada dampak buruk di dalam sana. Mengapa hal tersebut demikian? Karena yang pertama, feminis. Kami tidak ingin kaum feminis identik dengan image bahwa perempuan bisa menjadi seperti ini karena image mereka kuat, keras, dan maskulin yang lain sebagainya. Prinsip feminis di sini adalah kami ingin kesetaraan hak karena hak dasar manusia, terlepas dari itu adalah maskulin, feminim, keras, lembut, dan sebagainya. Ini telah salah dengan prinsip feminis pada in the first beginning. Kami percaya feminis yang diharapkan adalah perempuan merdeka bukan hanya karena image yang terbentuk sebagai perempuan yang keras, kuat, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak buruk pun akan dirasakan karena orang-orang yang tidak menerima prinsip ini, sekalipun itu perempuan misalkan. Ada perempuan yang sudah ikut dengan feminis tapi ia ingin kesetaraan di mana dia dapat bekerja, ia dapat pergi ke pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Tapi dengan narasi yang terbentuk lalu dia merasa bahwa jati dirinya tidak seperti itu, lalu ia merasa sekarang feminis telah melenceng dan ia akhirnya pergi. Ini juga akan menimbulkan dampak buruk bagi feminis karena ini akan mengurangi massa, di mana massa juga akan berdampak pada agenda feminis itu sendiri. Sedangkan skenario terburuk yang akan terjadi adalah adanya resiko kematian, cedera, atau kekalahan dalam olahraga tersebut. Yang pertama, ini jelas merugikan perempuan. Yang kedua, narasi yang muncul di masyarakat juga akan memojokkan perempuan apabila perempuan itu kalah. Narasi yang akan muncul adalah perempuan ingin terlihat kuat tapi kenyataannya lemah. Perempuan tidak akan bisa menang melawan laki-laki. Perempuan tidak akan bisa menyamai kekuatan laki-laki dan lain sebagainya yang menunjukkan kelemahan perempuan. Ini tentu buruk bagi perempuan dan aktor yang ingin kami lindungi sebagai feminis, dan narasi ini pun tentu tidak ingin kami ikutkan dalam hal ini, sehingga kami sebagai pemerintah dengan tegas menyesalkan adanya narasi ini.